Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita pertama beristighfar kepada Allah terlebih dahulu sebelum kita memulai pengajian kita pada pagi hari ini. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ونهائها وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربه وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال تعالى مذكرا بذلك مذكرا لنا جميعا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله عز وجل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من
وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراق. Jamaah pengajian Majelis Ta'lim Bait Al-Fatih, para ibunda yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita dua nikmat yang begitu utama. Apakah dua nikmat itu, ibunda? Yaitu nikmat iman dan Islam. Dengan iman dan Islam kita dapat melangkahkan kaki dari rumah menuju majelis ta'lim ini. Dengan iman kita mampu menunaikan sholat. Dengan iman kita mampu berbuat kebaikan kepada saudara kita. Dengan iman adalah senjata dari kemunafikan, kekafiran. Dengan iman kita akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan dua nikmat ini adalah dikategorikan ulama adalah nikmat yang paling utama. Nikmat iman ini tidak bisa dibeli, ibunda. Indah bisa ditabusi nikmat iman. Indah bisa pura-pura beriman muslim. Beriman ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama kita berada dalam keislaman. Islam adalah selamat, agama yang paling utama. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling Allah ridhoi dan yang betul-betul dalam kebenaran adalah agama Islam. Masing-masing agama mudah-mudah menurut pandangannya lah benar. Agama diambil dari bahasa Sanskerta, yang artinya tidak, gama rusak. Jadi agama mencegah orang yang menganut agama itu agar tidak rusak. Jadi dalam konsepsi agama lain, agar tidak rusak saja medua lain. Jadi yang goita di depan Allah din. Dalam bahasa Arab din. Konsepnya luas ini. Bukan hanya menjadikan orang yang menganut Islam itu terhindar dari pelaku keburukan, tapi adong feedback adong balasan nilai Allah Ta'ala cerita. Jadi bukan hanya kita terhindar dari perilaku-perilaku buruk, dilarang Allah kita untuk tidak menggibah, dilarang Allah kita untuk tidak minum khamar, dilarang Allah kita untuk tidak berbuat kemaksiatan. Bukan hanya sampai situ, adong balasan di kita ima surga di Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema tadi menyebut niarion adalah membedakan ujian dan azab Allah Subhanahu wa taala. Mata. Biado cara membedakan ujian dengan Allah sangat azab dengan Allah. Arana perlu kadang kita membinoton. So binoto kita diuji Allah Subhanahu wa taala atau ditegur Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang berkehidupan yang tidak diuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian, poin yang pertama adalah undangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, orang-orang yang taat dalam salat, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang berperilaku baik diuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana perlu kita garis bawahi ujian tu alak sumbayang don. Sumbayangnya 5 kali sehari semalam, puasa ya bope sunnah Senin Kamis puasa, apalagi di bulan Ramadan. Membaca Al-Qur'an ya, tapi lekro baya ujian ini menidokkan ujian.
Jadi jangankan kita, nabi-nabi terdahulu pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu yang harus kita garis bawahi, bukan untuk melemahkan, tapi undangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Undangan cinta ni Allah tu ita hambana. Undangan kasih sayang ni Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul anbiya, pemimpin para nabi, diuji Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang begitu mengerikan. Nah, citan denang ni rasul Nabi teh. Tapi itulah proses untuk menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, tanam kolinang di hati-hatimu ketika diuji Allah kita, berarti Allah Subhanahu wa taala sedang menyiapkan kita untuk menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sekolah saja benang ujian do murid. Ada gunanya ujian ini kira-kira untuk mengetes semondia do kemampuan di murid. Anggo madung lulus ya ujian pasti naik kelas warna. Anggo na lulus tinggal kelas warna. So ni musim tenang hamba ni Allah. Diuji Allah kita inang anggo sobar kita menerimana. Ikhlas kita menerimona, manaik derajat kita di hadapan ni Allah. Bukan di hadapan di zulma manaik. Di hadapan ni Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung maligin manaik derajat kita ini. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, odong bulan bepenang di kandungan ni Aminah ibunda ni Rasulullah, ma meninggal amanta. Ma meninggal amanta di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abdul Muthalib. Nong acid do denangi. Lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 tahun do penang usia di Nabi teh, madung ditinggal oleh umatnya, ditinggal oleh ibunda. Begitu keterpurukan yang begitu mengerikan. Bahkan didokon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang tua ni benang meninggal, ayat ni basanga inat tani meninggal, mago saparu keberkatan dalam hidup ni benang. Arana saparu keberkatan ni di orang tua ni benang. Maka naiba harus senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Karena keberkahan adalah keberkahan Allah melalui keberkahan orang tua, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi kemurkaan orang tua. Jadi inang meninggal madabaya inat tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia 6 tahun. Indah dong bebaya be. Sangat tu dia be tali pakpolosan be. Ayah umat maduke itu hadirat Allah Subhanahu wa taala. Isi do mabaya tali pakpolosan. Isi do mabaya persidegian, isi do mabaya persandaran. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama kakek Abdul Muthalib. Bersama kakek bekerja sebagai pengembala kambing Nabi Tainang. Nasa dia ono kehe musebaya kakek na senantiasa mencintai. Kehe amat na kehe, umak na kehe, opung na pekehe baya. Tu dia rumah baya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sada kehemeya baya tu pamannya na berbuah Abu Lahab. Assalamualaikum. Abu Lahab pamannya ya. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdul Muthalib. Assalamualaikum. Paman dalam bahasa Tasunima. Indah beda dong be paman beda tali pakolosatku. Indah dong be orang tuaku opukku memang meninggal. Aku do mau dah kira-kira. So ini manggo bahasa itana Rasulullah. Namun apakah balasan dari Abu Lahab? Anggiku yang bernama Abdullah meninggal gara-garamu ya. Ayahku bernama Abdul Muthalib meninggal gara-garamu. Au pinaran engkau tinggal korapau meninggal musiau ya. Jadi indara yang menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam acid baya dirasa Rasulullah. Ima usia ni nangda. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sabar menerimanya. Akhirnya dia pergi ke paman satunya, yaitu Abu Thalib adalah paman yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya Abu Thalib pun menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirawat madainang Rasulullah hingga akhirnya meninggal juga Abu Thalib. Jadi kesimpulan yang nama mengulun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu pun tidak sampai situ. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdakwah, menyampaikan pesan-pesan Islam, cahaya-cahaya Islam di Makkah, namun tidak diterima oleh kafir Quraisy. Dicaci oleh Rasulullah, dihina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun putus dirasaiya berangkat mayat tu kota Taif warna. Sampai tu kota Taif bersama dengan Zaid bin Harithah, anak angkat dari Rasulullah, sampai mayat tu kota Taif berdakwah nang diterima Musa. Ona ramban Musa dari Rasulullah. Sampai di kota Taif Rasulullah dilempar dengan lemparan batu. Anggo di Makkah nang gebarani anak maramban Rasulullah. Arana adong Nabi Abdul Muthalib, Abu Thalib. Tapi di Taif, ona ramban mabaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lemparan batu. Adong guarni anak angkat Nabi Muhammad, guarna Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah dibentengi ia sama Rasulullah, ona ramban mabaya ulu belakangnya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berteduh di bawah gunung, sampai malaikat penjaga gunung ini marah. Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku, akan kuangkat gunung ini, akan kulemparkan kepada penduduk Taif. Namun Rasulullah tidak mau. Rasulullah mengatakan, aku yakin dari keturunan-keturunan mereka akan lahir orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata betulnya atau penduduk Taifi rata-rata Islam loh sudah. Rata-rata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi imam ujian di Nabi, bahat ujian lainnya. Sampai istri yang paling dicintai Nabi meninggal dunia. Hingga datanglah undang Isra wal Mi'raj dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berbicara tentang ujian, tidak ada ujian yang diberikan Allah kepada seorang hamba melainkan ujian itu akan menguatkan ketakwaan dari seorang hamba itu. Semua di mana bitena sampai meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jatuhlah kekhalifahan Rasyidin kepada pertama Abu Bakar Siddiq, kemudian kepada Umar bin Khattab, kemudian kepada Utsman bin Affan, kemudian kepada Ali bin Abi Thalib, dan jatuh kepada Sayyidina Hasan anak Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hasan yang dibunuh oleh kekhalifahan di Irak. Ona bunuh. Jadi ujian ini tidak pernah berhenti kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub nina dilehen Allah cobaan selama 47 tahun indah pernah dilehen Allah cobaan. Kemudian 3 hari do dilehen Allah cobaan tu Nabi Ayyub ujian. 3 hari yang begitu mengerikan. 3 hari yang pertama adalah seluruh anak laki-laki Nabi Ayyub alaihissalam meninggal dunia. Ngiri dudena meninggal sudah anak ni ba. Ima cobaan dengan Allah, ujian dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah sedih perasaan Nabi Ayyub? Sedih dia nangis. Meninggal sudah anak laki-lakinya. Tapi karena ada ketakwaan di hati, yakin itu datang dari Allah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus pasrah. Yang kedua adalah sudeko bunni Nabi Ayyub alaihissalam mayub sudena. Kemudian nakatolu on ma penyakit na lobingeri. Di lehen Allah disia penyakit kusta. Dalam satu riwayat mandokan 8 tahun, riwayat yang kedua mengatakan 18 tahun. Hanya ada istri yang menemani di samping Nabi Ayyub alaihissalam. Kemudian setelah 10 tahun atau 8 tahun atau 16 tahun, orang ada istri di Nabi Ayyub alaihissalam. Ya Nabi Allah, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu saja? Anggo harto nak kombe pangido be suamiku. Anggo kekayaan nak kombe pangido. Pangido tu Allah so sembuh ko, so bisa ho beribadah tu Allah. Ipe doa na ba? Namun apa kata Nabi Ayyub alaihissalam? Duhai istriku, berapa lama kita hidup di dalam kesenangan? 47 tahun ya suamiku. Terkena musibah ini berapa tahun? 8 tahun. Atau riwayat yang lain 18 tahun. Roh Nabi Ayyub ahmaniyaina maila do piau mangido tu Allah arana 47 tahun dilen Allah sonang
8 tahun do pina dilin Allah coba mailah rupiah. Malu aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan tidak sesuai. Indah do sesuai na ujian dari Allah daripada nikmat na dilin Allah tu ita. Nah mangaligino nikmat na godang nama dan terbayar kita tu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu maka Nabi Ayyub alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa na pentingan nama. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari ujian yang memburuk, ujian yang buruk. Jadi doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dapat mengubah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Di dokon Nabi alaihi salatu wassalam, sada medo Nabi sama rubah takdir, doa tu Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah seorang Arab Badui, Arab perkampungan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Arab Badui yang dawenang Arab na lugu don. Lugu semua ni polos. Romaya tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina. Ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat atau jauh ni? Pertanyaan dulu deh. Anggo dawo do Allah, sokoko mardoa tu sia. Iman ya. Anggo dawo Allah, sokoko mardoa. Tapi bayang monadonok do iya, solim butu pangido ni. Roh Nabi, ndak perlu tong dapat dia jawab nah. Jadi Nabi onina menjawab sesuai dengan wahyu. Deh, Ustaz tina dapat dia ulang ngarang gari iya kan? Jadi anggo indah dapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawabna, indah dijawabnya melalui nafsunya. Dipentai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai roh wahyu. Hingga datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibuni wal yu'minu bi. Jadi artinya apabila hambaku bertanya apakah aku itu dekat atau jauh, katakan kepada hambaku yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya aku itu dekat. Jadi Allah dekat dengan Rabb kita. Dono do Allah Rabb kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan mengabulkan doa kalian. Jadi kesimpulan daripada doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang lembut, kalimat-kalimat yang baik. Bahkan seorang ulama mengatakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut satu dari Asmaul Husna. Ketika kita ditimpa ujian, ya Allah, ya Wahhab, pemberi tanpa batas. Ketika kita meminta Rasul kita ya Allah ya Razzaq, yang Maha pemberi rezeki. Ketika kita ingin memiliki ilmu, ya Allah ya Alim, yang Maha mengetahui. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini pentingnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan takdir, mengubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu tak pernah putus kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia salat, dia puasa, dia zakat, dia membaca Al-Qur'an, dia berbuat baik, diuji. Inilah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang tak salat, orang-orang yang tak mau puasa, orang-orang yang tak mau baca Quran, orang-orang yang lalai, itu bukan diuji Allah Subhanahu wa taala. Itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi azab ni Allah ibe adong do pesan cinta di sini. Azab ni Allah adong do pesan cinta ni kadang. Kayak mabuk misalnya di gunungan, minum. Mada abu yang markareta. Azab ni Allah deh. Azab ni Allah. Tapi adong do pesan cinta no di bahasa. Dikeceti ya Allah, baru dihina ya Allah. Suatu saat dihina Allah kia, asapin Allah orang tu sia. Tapi ada pesan cinta nak. Jadi ketika kita berperilaku keburukan, taruh macam membunuh nak. Ada seorang membunuh, tak indah taubat tu Allah. Ibunuh ya Allah, ke ya lari. Suatu saat bakalan dibunuh Allah masang isinya. Azab, tapi ada pesan cinta di Allah di sini.
Selama dia beriman, mengucapkan kalimat syahadat Islam, di lain Allah ada pesan cinta kepada dia. Jadi agunani azabon agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar dia kembali kepada kalimat tauhid Allah Azza wa Jalla. Diberikan Allah kepadanya kesempatan seperti Namrud, Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada Namrud. Ketika Nabi Ibrahim Namrud adong ada patung na godang, mungkin godang patung ni Namrud dihancurkan Ibrahim. Kemudian dipio Namrud tentaranya. Siapa yang menghancurkan patungku ini? Roh Nabi Ibrahim dipio. Bukan aku yang menghancurkan patung ini. Tanyakan sendiri kepada patung itu. Ini dokon Nabi Ibrahim. Siapa patung ini yang menghancurkan nanya? Bo dia bisa siapa aniti patung do ni ada bo. Anggo patung masih sembahmu lah. Ini Nabi Ibrahim. Intelektual na kuat. Siapa sangi sedang menghancurkan patung ini ya? Tidak bisa siapa ida patung deh ini ada bo. Dibutuh ya do patung. Tapi asli sembahmu patung ini ya. Oban Ibrahim tu son saya bunuh ni, dibunuh oleh Nabi Ibrahim. Ahlak Nabi Ibrahim kebesaran ni Tuhan ni ya Nabi Ibrahim. Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Ini Nabi Ibrahim betul. Bisa dah menghidupkan dan mematikan ni ya. Ya tu Nabi Ibrahim. Ya tentaraku oban ison dua anak budak, bani dua budak. Ibunya ya sada budak kon, sada bebas kon ya. Ligin ko Ibrahim bisa menghidupkan dan mematikan ni. Kan hebat deh. Jadi Nabi Ibrahim bebista Tuhanku Allah Subhanahu wa taala dapat menerbitkan matahari. Di sini terjawab ya be. Bakar kamu Nabi Ibrahim nih, ya, dibakar rumah. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, api yang semulanya panas bisa menjadi dingin. Jadi inang nama ben milas api sebenarnya nggak api. Allah nama ben milas. Karena api tidak bisa membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim penangi ujian lalu bingiri juga. Ayah ni Nabi Ibrahim pembuat berhala. Pemben patung berhala. Ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata ayah Nabi Ibrahim kepada Ibrahim alaihissalam? Anggo indah Ibrahim soho mandakwa yahu ni. Urang kurang batu ini. Aku lempar kau dengan batu ni. Anggo zaman sana dikaninang orang tua pasti mana sehati anak. Nah, kebanyakan. Anak namanya sehati anak. Anggo indah soho mana sehati au, ulempar ku dengan batu ni ayah ni sia. Ya abi, dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam, aku tidak akan pernah berhenti agar engkau masuk di dalam cahaya Islam ya ayahku ni. Namun sampai wafat ni ayah ni Nabi Ibrahim tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahadu hasilna dilihat Allah tu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ahadu maknana dilihat Allah tu Nabi Ibrahim dua anak yang soleh, Ismail dan Ishak. Jadi tugas nita yang sebagai ayah berbuat baik tu anak nita. Soal raya pada keputusannya ia Allah Subhanahu wa taala. Dididik anak-anak tai pada itu Allah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Soal diingoti ya Allah sang endah. Masalah si tugas kita sebagai orang tua. Apabila kita sudah berkata kebaikan kepada anak kita tidak didengar, maka insya Allah selesai tugas kita sebagai orang tua. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya pembuat berhala, didakwai, dia tidak durhaka. Indah durhaka ya tuayanya. Indah dimusuhi ayahnya bobe pembuat berhala. Indah goyak rohnya akan tetapi porrohnya ayahnya tu jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ayahnya indara menerima Islam, kalimat tauhid, tetap meninggal wafat di dalam kekafiran. Kemudian apa balasan dari Allah kepada orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan? Dikasih Allah kepada Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishak. Bukan hanya orang soleh, akan tetapi Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ismail lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ishak lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Jadi ujian demi ujian yang diberikan Allah itu untuk menguatkan dan untuk meluluskan kita agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imana paling penting ina. Jadi tanam kon dia teta
bahwa ujian adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi yang tidak diuji, apalagi kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad saja sayyidul anbiya, nabi kita, pemimpin kita, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang begitu mengerikan. Nabi Ayyub alaihi salam diuji dengan 3 hari yang sangat dahsyat. Meninggal anak laki-laki, hanyut semua kebun, dan ketiga diberikan penyakit kusta. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar karena mendakwai seorang yang bernama Namrud yang mengaku Tuhan. Dibakar, tapi api yang membakar Ibrahim tak mampu membakar Nabi Ibrahim. Malah ngalian Nabi Ibrahim diapiina. Yang keempat adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi yang memiliki usia yang paling tua 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. 40 kamata medo nang pengikutna. Menghibur daru nang 950 tahun berdakwah Nabi Nuh, 40 kamata medo orang. Memutik dulu berdakwah Nabi Nuh indah bosan dengan ketekunan, dengan kegigihan. Akan tetapi dihina. Adong Tuhan nyalai tau namanya Lut, Azza, Yahud sadana. Sembahan ni di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi berdoa sama Nabi Nuh tu Allah Subhanahu wa taala. Arana nadung bena beriman tu Allah, berdoa sama Nabi Nuh tu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, janganlah kau biarkan orang-orang kafir itu hidup di muka bumi ini, karena mereka akan membuat kekacauan. Dikabulkan Allah doang, inang. Jadi diminta Nabi Nuh alaihi salam, orang-orang kafir di zaman Nabi Nuh tidak ada lagi yang hidup. Dimusnahkan dengan banjir bandang yang besar. Dikabulkan Allah taala. Jadi banjir bandang matong inangkan selamat, nah dikapali selamat. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda. Maka naidokon sayyidul anbiya. Ketika dilempar di Taif, dilempar dengan batu sampai berdarah, sampai patah giginya. Mari pergi pun Nabi tainang. Ngiri deh. Ahadu ani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jadikanlah keturunan-keturunan di Taif, benih-benih mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ima dainang beda di nabi-nabi lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Bani Israel ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah Bani Israel yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selamat, yang ikut bersama Nabi Musa alaihissalam, dikabulkan Allah. Nabi Nuh dikabulkan Allah. Meninggal sudah alak-alakna kafir di zaman Nabi Nuh, dikabulkan Allah. Tetapi doa Nabi tak beda. Ya Allah, jadikanlah keturunan-keturunan mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah dimusnahkan disuruh Nabi taina. Ima saking mulianya, makanya didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah adalah kekasihku. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat dari Nabi itulah yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat Nabi Muhammad itu memang panutan di kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang nabi, seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Dari kalangan kalian sendiri berarti dari kalangan Quraisy. Berat dirasa apa yang kalian rasa. Apa yang dirasakan oleh kalian dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahana ita rasui nang dirasui nabi ta. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada uswah, contoh tauladan yang kita tiru umatnya. Dia bala kinang Nabi Muhammad ditiru ya. Alakna joget-joget ditiru ya nah. Artis-artis. Dia bala Nabi Muhammad ditiru ya. Aktor-aktor Korea ditiru ya. On madenang kita paingat.
generasi sanarion indah dong generasi sanarion sotik generasi sanarion na mengagumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mementingkan kita umatnya. Di akhir hayat ni Nabi tay inang na diingot niya ita do. Nang diingot niya besaban niya, nang diingot niya anak niya, nang diingot niya besuk niya misalnya. Di akhir hayat ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana umatku ni? Bagaimana kita? Yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah akan tetapi mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ita menang. Inda pasuo itarap Rasulullah, inda martatab muka itarap Rasulullah, inda jungada marsipak kuningan itarap Rasulullah, tetapi percaya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan cita-cita tainam di akhir hayat nanti kita dipertemukan oleh Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita diberikan oleh syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat on madainang na paling godang to kini timbangan ketika kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu narakokian do sipulan. Tapi juga dia maksalawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia. Tidak Rasulullah. Di tiap Rasulullah tangan naik, tidak bisa masuk neraka, masuk ke surga. Dan syafaat ini diberikan hanya kepada Rasulullah. Nabi Adam tadi deh. Nabi Ibrahim tidak diberikan Allah. Nabi Musa tidak diberikan Allah. Nabi Isa tidak diberikan Allah. Hanya diberikan kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat pertama yang masuk surga adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keutamaan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asih bisa kita menjadi umat yang pertama masuk surga kira-kira. Karena keutamaan Nabi kita menangin. Keutamaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, terima dulu nang ujian ini. Terima dulu ujian ini. Berprasangka baik dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian itu ada dua. Dikatakan oleh para ulama, khususnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ujian adalah dua segmen. Yang pertama diuji dengan cobaan, kesusahan, kemiskinan. Yang kedua diuji dengan kekayaan, kekuasaan, harta dan jabatan. Nah paling mau dinang dia do kira-kira ujian nah. Yang kedua ini ada diuji dengan kekayaan, jabatan, harta dan kekuasaan. On madainang ujian na paling berat sebenarnya. Jadi terkadang miskin ya baya, miskin raso kipi baya pas-pasan. Sabab kadang menyabi saudi, kadang pokoknya diuji Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, muringot do Allah kadang. Orang yang diuji dengan kesusahan, dengan kemiskinan, semakin mengingat Allah. Orang yang diuji dengan kemiskinan, semakin mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji Allah Subhanahu wa ta'ala sadari indah mardah. Murkuat do zikir non. Sumbayang non be. Sebelum zuhur pimarot masujid. Sebelum asar pimarot masujid. Sebelum maghrib pimarot masujid. Sebelum isya pimarot masujid. Atau tinggal masuk dia. Jadi na paling hebat, na paling ngori nanggi ujian kemiskinan. Miskin ini pas-pasan dilen Allah di tarasoki, kadang mur ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran, mursajus. Sumbayang, sunnah, tahajud, berkuat deh nama. Tapi na polong ngeri na ujian kekayaan, kekuasaan, harta dan jabatan. Ujian deh nangin. Dilen Allah disia ujian jadi kepala desa. Jabatan. Pas deh nangin. Dilen Allah disia rasoki menjadi kepala desa. Turun ma APBN dong kan 500 juta. Ono uji besok.
Jujur doh, tu sudah penduduk desa. Ilen kodo na 500 juta on sama 250 juta di son. So dikasih 250 juta naik. Ima ada yang naborati. Ima naborati na. Kekuasaan yang dia miliki, dilen Allah di sisi kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu dia buat bukan untuk menolong agama Allah, tapi untuk menghancurkan agama Allah musuh. Jadi nang adong dosa ada di zaman ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi Musa alaihi salam ada seorang bisa dibilang sahabat Nabi Musa, kerabat Nabi Musa, bahkan saudara Nabi Musa yang bernama Qarun. Orang yang miskin inang saadi, mangan pe susah, keluarga pe nang mangan pe susah, pakaian na adong di badan sajo ina. Nung ibu dorwa inang ite, pasuo masih Qarun Nabi Musa alaihissalam, wahai saudaraku Qarun, bagaimana kabarmu hari ini ya Qarun? Seperti yang kau lihat ya Nabi Allah, kami hidup dalam kesusahan, bahkan makan pun kadang nggak makan satu hari, pakaian kami hanya yang melekat di badan. Aku tidak tahu lagi ya Nabi Allah, bagaimana nasib kami. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun iba. Di leher Nabi Musa maka pandaian tu si Qarunon mamben emas. Mamben emas mea. Dari Nabi Musa ilmu non. Sampai singkat na inang makayo masih Qarunon. Atia miskin diingot ya do Allah. Atia susah sumbayang do pion. Atia susah saudaraku Musa ni do pe. Dung makayo inangia. Sampai sendiri terkenal harta Qarun. Ima harto serena bati dena. Harta Qarun. Zaman Nabi Musa alaihissalam hartonya menangis sudah turutan. Arana adong do kisah ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua hartanya ditelan bumi. Sampai inang makayo masih Qarunon, sampai kunci perangkasnya pitu kudo mamaroban. Kudo. Pitu kudo mamaroban kunci perangkasnya numbah di sini dadongan. Pitu kudo mamaroban, nah berarti nomborat de kunci perangkasnya kira-kira. Pasu mabaya dah Nabi Musa rapsi Qarun di tengah. Ini tergaya Nabi Musa. Nabi Musa doma, wahai saudaraku Qarun, liknya tu si Qarun ini bayar. Saudaranya itu, kum ni ada sebenarnya. Jadi Roma si Qarunon, kenapa engkau memanggilku ya Nabi ya Musa? Ya Musa Roma. Kenapa kau memanggilku ya Musa? Ya Qarun, janganlah terjebak di dalam kecongkaan. Janganlah terjebak di dalam harta yang berlimpah tapi kau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarkanlah zakatmu. Zakat donenang ne pangidoni Musa alaihissalam. Apa kata Qarun? Pergilah kau wahai Musa, wahai Bani Israel, dia tu lagi sudah. Musa ingin mengambil hartaku nya. Provokator me babada-bada ma'ala. Idongkonia Musa ingin mengambil hartanya. Lama-lama Musa akan mengambil hartaku dan harta kalian semuanya. Intina indaraya inang marzakat. Akhirnya ditenggelamkan Allah suri hartonya, ditelan bumi suri hartonya. Iya suri rap tentara-tentaranya sudah ditelan bumi sudah. Hikmah ada kira-kira yang hikmah ini. Jadi ketika dia susah, dia mengingat Allah, diuji dengan susah ya diuji, sonang ya diuji. Ketika susah diuji, diingat ya Allah. Ketika susah diuji, ndamangan, diingat ya Allah. Bahkan pakaiannya yang ada di dalam tubuhnya, diingat ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia di dalam kesuksesan, kekuasaan, harta yang berlimpah, dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dua-dua diuji. Jadi inang terkadang adong si fulan, si A majodoh konate. Diuji Allah ya, sumbayang nia taat 5 kali sehari semalam, puasa nia Senin Kamis, baca Quran nia, tapi roh ujian dengan Allah Subhanahu wa taala. Aduh kira-kira on madenang undangan kasih sayang ni Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa yang terbaik bagi seorang hambanya. Indah podo ulehen yo solusi ingin ujian mi ya hambaku, karena aku masih ingin berduaan denganmu ya hambaku. Indah podo dilen Allah solusi ingin ujian ditai. Pordo peroni Allah membege doatta burngin. So seringi tamangido tu sia. Arana itu yang baik, itu yang maslahat untukmu. Diangkat Allah so di ujian nena surat malam be. Diangkat Allah so di ujian nena indara mendoa be. Diangkat Allah suatu ujian cobaan dengan hidupnya indah rasumbayang bebusi. Dilihat Allah siap kekuasaan opotro mobil di bagasnya. Indah rabe mersidoka.
Indah rabi marjakat be. Madung imada ujian yang melalaikan. Ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba karena kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena adong da boinang hambai atia susah diingut ya Allah. Dung dilehen Allah disia kekayaan lupa tu Allah. Lupa. Makana indah dope dilehen Allah kekayaan indah podo dilehen Allah kesuksesan sia. Arana dibutuh Allah takdirnya bakalan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jadi kepala desa pe madung diunjab konia BBN ini. Adong ina madung masuk matu TikTok masuk penjara. Batinan kan? Sedangkan sebelum ini sembayangnya sebelum pencalonan udah taralo. Paten. Sembayang Jumat hari Kamis naro ya. Arani paten na menangi. Asidung jadi ya kepala desa, roh jadi berbuat semuanya. Arana indah mampu ya mengalu ujian ini. Allah cinta kepada orang kaya yang bersedekah, tapi Allah lebih cinta kepada orang miskin yang mau bersedekah. Allah cinta kepada orang yang sholat tepat waktu di masjid 5 kali sehari semalam, tapi Allah lebih cinta kepada anak muda yang sholat 5 kali sehari semalam. Ngomong tuh bang, tumbayar nama metis saja dong ya. Wajar itu masjid saja. On poso dope ya 20 tahun dope tapi ma'ajan itu masjid, ma'imami masjid, cintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah memberikan ujian kepada orang-orang yang susah dan kepada orang-orang yang kaya, ada inti ujian di sini jemaah. Intinya adalah pandai-pandailah kita melihat ujian itu. Intinya kehidupan dalam berkehidupan kita senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertama poinnya, ujian adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Madung kita tu azab dome tenangon kan? Azabi kira-kira. Azab adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka yang tidak salat, yang tidak puasa, yang tidak mau baca Quran, yang kehidupan sehari-harinya bermaksiat. Itulah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bodong inang indah sumbayangnya, indah puasanya, indah baca Qur'ania, roh cobaan ujian do baya yawonnya. Ndak ada ujian ini dah. Ajab dinangi. Indah raya puaso, indah raya sumbayang, dilihat Allah ajab di sia, itu bukan ujian, itu azab namanya. Tapi ada azab yang ringan, ada azab yang berat. Azab ringan dinang dilihat Allah do kadang untuk alat-alat yang beriman. Kadang lupa ya tu Allah Subhanahu wa taala. Islam lebih KTP-nya Islam. Disuruh membaca ayat kursi jagoan dia gini teh. Tena sumbayang. Baca jolo ayat kursi jolo edan baca ya. Tena re sumbayang 5 kali sehari semalam. Sibuk rap hartonia misalnya. Dilehen Allah ajab. Tapi dilehen Allah ajab tu sia untuk menyadarkan dia agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggo indah dilehen ajab pinang indah sadar-sadar. Anggo indah dilehen Allah ajab tu sia indah sadar. Jadi dilehen Allah di sia ajab untuk menyadarkannya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Pinang Fir'aunon dilehen Allah doon ajab untuk menyadarkan dia. Ta indah rasoda. Dilehen Allah doon udan indah udan selama 1 tahun. Indah saudara Fir'aun. Dilihat Allah Musa doon kekeringan yang begitu mengerikan sampai sudah binatang mati, tumbuh-tumbuhan mati, indah dong pangan bisa itu. Indah sadar. Dilihat Allah Musa di jolomatan ya marbola lautan ini. Bola lautan di joloni benang oh nane bana nabi do morakon nirani berrakwite. Lagi ba Firaun misalnya. Mabola 2 lauti joloni balik jogal do piba. Tapi indah sadar. Tu Namrud pe Marun mada Namrud nama ngaku Tuhan juga di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Marun ia selama 1 tahun. Indah dong ubatna. Kemudian yud saminggu nai doma sebelum meninggal masuk dalam satu riwayat lalat, dalam riwayat yang lain nyamuk. Masuk nyamukon ngenigungnya sampai tu otak meninggal, mati. Soalnya babaya nama ngaku Tuhan ini mati gara-gara ni lano.
Sampai sudah pada zaman ini kerajaan ini tercengang. Masa Tuhan mengaku Tuhan mati gara-gara lano. Sebelum itu sudah diberikan oleh Nabi Ibrahim kepadanya kalimat tauhid untuk sadar sebelum datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Anggawan Nabi nang azab berat teman. Karena perilaku mereka pun sudah perilaku maksiat yang begitu berat. Nama nyimpang, jauh menyimpang daripada cahaya Islam. Soalnya musim zaman Nabi Nuh. Tu umatnya ibaya 40 kamata medu namangiun. Madilehen Nabi Nuh bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, ndak dong nara. 950 tahun ini ndak dong nara. Nang itu 2 hari. Anggo 2 hari taruh majolo. Adong misal anon naso manangion. 2 hari dotong. 950 tahun roh dakwah ni Nabi Nuh menjual hati-hati. Akhirnya dibanjirkan Allah Subhanahu wa taala. Nah selamat dikabali nama. Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nang azab itu adalah teguran dari Allah ataupun laknat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak salat, tidak membaca Al-Qur'an, tidak berperilaku baik, tidak puasa. Pokoknya segala perintah Allah Subhanahu wa taala indah raya manunayonna. Sedangkan di depan Allah Subhanahu wa taala wattaqullah. Bertakwa kepada Allah itu ada 2 ibunda. Yang pertama mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Disuruh Allah itu salat. Nama nyuruh itu salat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Thaha. Innani 'anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah, dikatakan Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimus sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. On madainang dalilna nama wajibkan kita salat. Jadi sumbayangi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala jurina. Jadi yang kat ko tanganmu kadang ingat ko sabamu, ingat ko misalnya karupukmu. Diingat ko jumuranmu misalnya. Ingat ko misalnya, ini memang godaan dengan setan menani. Makanya kita sebelum sholat disuruh marwudu. Marwudu oni nang itulah mengecek. Au menang sering sumbayang kadang kan diwudui mengecek galai. Oh mabiya ilai, sat dolainya sambil marwudu. Ololai biar ilai itu dia metode bisonnya. Sedangkan marwudu oni nang menurut hadis Ibnu Katsir, hadis Ibnu Majah adena. Wudu apabila dilakukan dengan teliti, pertama tangan membasuh muka. Yang ada dosa-dosa keluar daripada hidung kita. Tangan, air basuh tangan. Dosa-dosa mengalir dari jari jemari kita. Kemudian tangan membasuh kepala sampai dengan telinga, dosa-dosa keluar dari telinga. Kemudian air membasuh kaki, dosa-dosa mengalir dari ujung kaki. Apabila dilakukan dengan betul khusyuk sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayang mo na mangecek di nomor wudu biar ni. Biar nakin biar nakinnya. Olo dia mesti. Jadi wudu Nabi indah khusyuk, dia sumbayang lagi khusyuk. Jadi sumbayang naron sampai tu pikiran ni ba, kecek ni barat dengan ni ba nakinan. Dikeceti misalnya nakin babi aku bunmu ni sampai tu sumbayang aku bunmu seme di pikiran ni ba. Jadi marwudu ulang mengecek. Membasuh muka, membasuh tangan, kepala sampai dengan telinga, kemudian kaki, menggugurkan segala dosa. Dosa-dosa kecil beda nang dah. Dosa-dosa nasu sangajo mengecek dialak, nasu sangajo misalnya keluar perkataan ni bakadang na menyakiti hatinya lah. Dosa-dosa ni bakadang nasu sangajo mata malikin auratnya daburu misalnya ibena alak layon. Dosa-dosa ni ba nasu sangajo kadang terpikir hal-hal yang jahat. Mayu masudai di bain wudu ni taina dengan dilakukan dengan baik. Makanya ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang salat 5 waktu bagaikan mandi di dalam air yang bersih. Jadi kesimpulan daripada hadis itu, anggo alak nama dung maridi di air na bersih 5 kali sehari semalam, berarti bersih dari dosa. Dosa-dosa kecil kita diampuni Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi dosa-dosa besar kita harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji tidak mengulanginya lagi. Yang pertama beristighfar, berjanji tidak mengulanginya, menyesali perbuatan kita. Itulah dosa-dosa besar, Ibunda, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian itu adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpuasa, salat, menjaga ketakwaan. Intinya dijauhi ya ketakwaan, mentaati Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ulang loba sembahyangnya taiju di jalan terus. Tidak perlu takwa hidup kau nih. Takwa yang sesungguhnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. On makadang inang napading gowat dulu. Apalagi alak layon. Sembahyang ia memang tapi habis simar skater mea. Judi, dilakukannya hak, dilakukannya kebatilan. Sedangkan di doa Rasul, la talbisunal haqq wal batil. Jangan kalian campur adukan yang hak dengan yang batil. Bahkan inang arung do pedongan, marsketer dia sambil membaca bismillah ya. Nong hebat do inang iya teh. Membaca bismillah ya sambil marsketer. Jadi dicampur adukan yang hak dan yang batil. Baru IBG alak pe biasa sudah orang BG-na. Padahal salah dinangin atau dia campur adukkan yang hak dan yang batil. Saru pemenang soman manakku ya te membaca bismillah ya. Buat maju solom ni anak koy anda sembahyang jumpa ni bismillah ni baru kaya. Tidak boleh langsung ni. Jadi ketakwaan itu apabila kita menginginkan surganya Allah, surga yang diberikan Allah kepada orang yang bertakwa, yaitu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala yang terlebih dahulu. Diperintahkan Allah itu salat, puaso, marsidoka, baru kita jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan membuat maksiat, jangan melakukan dosa, jangan menggibah, jangan zina, jangan bermaksiat, jangan minum khamar. Akan kita jauhi don, so masuk kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menjaga ini diberikan Allah kepadanya cobaan, itu adalah ujian. Ini ujian warna surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi azab, dia tidak salat, dia tidak puasa, dia tidak taat kepada Allah, bahkan ketakwaan pun dia tidak tahu, datang kepadanya azab laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan inang godang pangidwatta terhindar kita dari azab ni Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita digolongkan Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tak sengaja jatuh di dalam dosa, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan oleh Allah doanina, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman. Karena dosa itu kadang indah sadar kita nang. Jadi kita disuruh untuk bertaubat, disuruh kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang ikhlas hatinya, maka mereka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terhindar dengan azab ni Allah Subhanahu wa taala. Intina bisa kita membedakan di dia ujian, di dia azab. Ini yang temat tadi menyebutnya real. Bisa kita membedakan, oh ujian dengan Allah don tuau. Anggo ujian dengan Allah tuau, berarti on mana terbaik untuk diriku. Jadi yang mampu melewati ujian on, insya Allah akan naik derajat. Satu persoalan anak sekolah, anggo madung lulus ujian, mana kelas. Jadi mana kelas kita nang derajat nita di hadapan ni Allah Subhanahu wa taala akan naik. Kemudian apabila adong kaum nita sangat saudara ta nasora sumbayang, indara marsidoka, indara misalnya membaca Quran, dilehen Allah di sia cobaan, azab tu Allah, ajak ngen Allah. Tapi diajak ngen Allah ini adong di si surat cinta ni Allah Musa. Dilehen Allah di sia ajak, so kembali tu hadapan ni Allah Subhanahu wa taala. So kembali ke tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. So kembali ya di jalan ni Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sesumbayangnya bahat inang cari itu semua ni di leher adong, bahkan di zaman ni Nabi Musa alaihissalam orang Yahudi yang membunuh 99 orang kemudian ingin bertaubat. Yun taubat ya. Pasumiyana pertama rap seorang yang paham tapi bukan tentang ilmu agama, bukan tentang syariat. Pokoknya guru juga. Roma guruan, mas 99 dibunuh kualak indah diampuni Tuhan bio ini ya. Ujungnya pala dia 100 ini. Asli dia nangin. Baru maputus asa mena. Mardalan meya mardalan, basuo marap alak na betul-betul fokeh tentang agama. Na betul-betul faham tentang syariah Islam. Amai dokon urun tu sia, pintu rahman ni Allah terbuka dope. Selama engkau masih diberikan Allah nafas dan selama engkau masih ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat meyenang pelaku pembunuhan. Kira-kira pitulak ka dinang meninggal dia. Meninggal. Sampai debat malaikat rahmaton. Malaikat Israel. Tu dia doan kehena tu neraka sama tu surga ni. Arana martaubat dia. Ujung nasikatna diterima Allah Subhanahu wa taala di surga. Dan perlu kita garis bawahi, yang membuat kita masuk surga bukan amal ibadah kita, tetapi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Omadena. Rahmat ni Allah dinang ngambil kita masuk surga. Karena amal ibadah tenang kadang na bolong-bolong do. Amal ibadah tapi kadang inang bahat do kadang orang. Tapi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mendapatkan rahmat dari Allah itu tuh? Biada soadong rahmat ni Allah. Kita taat tu Allah Subhanahu wa taala, kita jauhi larangan dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pengajian tahun ini dapat kita serap ilmu bersama-sama, marmanfaat tu kita sudena, bisa kita membedakan on do bayar ujian. On do bayar azab in Allah Subhanahu wa taala. Di azab Allah pinang ulang kita putus asa. Di azab Allah kita misalnya, di lain Allah kita pesan cinta untuk kembali tu jalan Allah Subhanahu wa taala. Diuji Allah Subhanahu wa taala ulang kita gelisah ataupun sedih. Itu adalah kenaikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dinaikkan Allah Subhanahu wa taala derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa membedakan azab dan membedakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan inang pengajian tadi manyobotnya yang bermanfaat. Mulu adong na urang inang au mangidoma perjolo penyampaianku. Na benari yang inang datang nangin Allah Subhanahu wa taala di. Na urangi datang nangin inang. Mudah-mudahan yang warung salah bisa dimaafkan inang. Mudah-mudahan kita semua yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi lagi merasa apa inang silahkan sesuai dengan tema tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa penjelasan Ustaz, termasuk sebuah kisah Nabi selalu diuji. Ujian ketiga termasuk akin penyakit kan Ustaz? Penyakit ya. Penyakit kusta. Diriwayati dijelaskan bahwasanya Nabi ini ternyata maila mengidodoa Tuhan untuk disembuhkan karena belum sebanding kesenangan kesehatan nilai ini disia honokna dokter penderitaan penyakitnya alaminya. Jadi nanti timbul pertanyaan pun ketika kita juga dilain Allah sebuah ujian menurut kita pun memang ujian ini kan Allah yang lebih maha mengetahui. Ada mungkin yang bang ibadah sembahyang puasa oleh roh
Oh, bahaya ini dok, ujian apa yang memang sebenarnya sholat ini bahkan tak menghukum Allah lah yang maha mengetahui kan. Jadi artinya nanti kembali ke penyakit ini, semono Ustaz. Kita memang berusaha merubah. Yang kedua buset tokan sering beba mando apa malu may oleh penyakit kon. So bisa beribadah, harana selama berpenyakit ibadah ini bang jauh menurun dari yang biasa. Contohnya nak bisa maruduk, nak bisa maruduk be. Oh, tonga borgin pengalian nak bisa beba maruduk. Jadi dalam artian menurut ukuran nih bang, berkurang ibadah ini bang. Lalu di dewan beba sehat. Oh, so bisa ibadah kuat ke Allah. Maksudnya sebenarnya jadi rumah bolak-balik Ustaz pemikiran cuma karena perlu pencerahan. Perlu deh bamaila sama doa di bahasa sama saya ini Ustaz. Ini ada Ustaz dah. Baik. Yang kedua nomor naik Ustaz. Oh, mengenai kisah si Karun ini. Ia berawal diuji dengan kemiskinan lalu taat. Lalu akhirnya diuji dengan kekayaan. Dengan berawal diajari Nabi Musa membenser. Jadi pertanyaanku nanti sana Ustaz, memang ada agak sains naison kan. Diajari Nabi Musa yang membenser, berarti sereon ciptaan ni dalam artian sekilas ciptaan ni si Karun atas ilmu nilai Nabi Musa. Sementara di dalam bidang sains, orang yang memang koreksi Ustaz karena masalah loh. Bahwa sere itu memang ciptaan Allah, materi nih ciptaannya. Ketika dia ciptakan bumi ini maka materi ada juga, termasuk unsur-unsur kimia. Ini nanti salah satu emas, ada lambang unsur PA misalnya. Jadi iman lagi pengen pencerahan berdasarkan ilmu nabi dapat di Ustaz dia ada pemahaman nah anu seulang ini salah konsep misalnya mengajarkan budak-budak apakah ini tadi ciptaan si Karun doon atas ilmu nabi Musa atau memang murni ciptaan Allah kan. Mudah-mudahan Ustaz dengan senang hati